Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya masih akan terus follow up tuntunan yang sudah kita lakukan dan sedang kita sempurnakan di dalam pelayanan ini, yaitu tentang aktivitas rohani. Saya sangat bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus yang saya akui dan saya rasakan sampai saat ini untuk menuntun pelayanan ini. Termasuk tuntunan yang kelihatannya sederhana sejauh ini, itu tidak akan pernah muncul dari ide saya selaku pribadi gitu ya, tanpa campur tangan daripada Roh Kudus. Hikmat Roh Kuduslah yang terus memimpin setiap ide-ide yang kita aplikasikan gitu ya di dalam pelayanan ini. Termasuk dengan sekarang pelaporan Elpar gitu ya. Saya nggak tahu apakah setiap kita bisa merasakan atmosfer yang terbangun ketika pelaporan parnya dilakukan secara terkonsentrasi di dalam grup WA ya, yang TRC Elpar. Itu membangun atmosfer yang bersemangat. Bahkan di grup Facebook pun untuk Elpar MTRC 2023 saya suka berkunjung ke sana gitu ya, melihat orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk membangun kerohaniannya dalam paket aktivitas rohani. Memang lebih baik berada di dalam sebuah kelompok kecil tapi yang positif daripada banyak orang tapi nggak tahu hatinya. Saya sebelum rekaman ini hari Sabtu menjelang siang gitu ya, tadi ketika saya coba lihat grup-grup yang ada gitu ya, saya sangat bersuka cita, saya bersemangat, saya suka untuk merasakan atmosfer yang terbangun. Saya sangat yakin demikian juga dengan Tuhan. Tuhan suka dan sangat menikmati umatnya yang benar-benar bersungguh hati kepada Dia. Firman Tuhan juga akan katakan bahwa Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk Tuhan kemudian melimpahkan kekuatannya. Kemarin juga di Yehezkiel tentang Tuhan yang mencari orang yang berdiri, standing in the gap, untuk mencari orang yang berdiri di antara celah antara Tuhan dan manusia. Tuhan cuma cari satu. Itu artinya bahwa Tuhan tidak cari jumlah, tapi Tuhan cari kualitas hati yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Para sahabat dan juga saudara atau siapapun yang menyaksikan rekaman ini bisa membuktikan prinsip yang saya sampaikan ini adalah prinsip yang ada di dalam hati Tuhan. Ketika bangsa Israel memberontak di padang gurun, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tuhan sanggup membangkitkan sebuah bangsa dari seorang Musa. Tuhan menukarkan jumlah yang ratusan ribu dengan hanya satu orang yang bersungguh hati. Jadi satu orang itu
lebih berharga di mata Tuhan satu orang yang bersungguh hati, satu orang yang hatinya lurus, yang takut Dia, yang mengasihi Dia, yang bersungguh hati lah judulnya, daripada ratusan ribu orang. Itulah yang saya lakukan dalam pelayanan ini. Bukan berarti saya tidak mengasihi jiwa-jiwa, enggak. Tapi saya berpikir kalau tidak semangat lagi dengan jiwa pengajaran TRC, dengan tujuan tuntunan pelayanan TRC, udah punya sikap yang berbeda gitu ya. Saya juga nggak mau berada di antara orang-orang yang hatinya saya tidak kenal lagi gitu. Makanya nanti di akhir Februari, grup yang pemuritan sekarang, TRC pemuritan itu akan saya ganti dengan TRC pemuritan awal. Nanti akan tinggal di sini, di dalam grup ini, mereka yang jam doanya, aktivitas rohaninya belum memadai, belum stabil. Nanti akan digabungkan ke sini mereka yang ada di Big Internet sekarang, dan juga beberapa orang yang di TRC Group yang masih aktif atau berkomitmen untuk melakukan PAR. Gak apa-apa buat saya ada di grup WA yang pemuritan lanjutan, mereka yang sekarang ada di Elpar MTRC 2023 pada grup Facebook. Gak masalah buat saya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang bisa mengikuti tuntunan dan pergerakan yang diajarkan oleh TRC. Tadi kan saya katakan, lebih berharga satu orang Musa daripada ratusan ribu orang Israel yang lain. Tuhan yang punya kasih yang sangat luas itu saja saya pikir mengorbankan ya, mengesampingkan jumlah yang ratusan ribu dan memilih satu orang Musa yang bersungguh hati kepada Dia. Buktikanlah dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan itu tidak mencari jumlah, hanya mencari kesungguhan hati. Nah, itu yang saya terapkan dalam pelayanan ini. Sebab saya bukan seorang yang gila pelayanan, yang nanti dibicarakan orang, oh pelayanannya besar, ada banyak orang yang ada dalam pelayanan ini. Enggak. Kemarin kan saya sudah katakan oleh salah seorang hamba Tuhan yang berbicara pada rekomendasi video itu, dikatakan ngapain punya jemaat yang banyak tapi pada nggak taat, datang ke gereja bahkan pelayanan tapi hatinya nggak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nggak takut akan Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Itu nggak perlu bagi saya. Lebih baik sekelompok kecil orang tapi bersungguh hati di hadapan Tuhan dan betul-betul mengasihi Tuhan. Itu yang saya cari. Nanti di grup pemuritan awal ini akan ditempatkan satu admin. Nah, nanti saya pun akan keluar dari sini, dari grup pemuritan awal ini. Akan digabungkan di sini orang-orang yang dari Big Internet yang memang masih belum sungguh-sungguh melakukan parnya, ditambah yang tadi saya katakan dari TRC penjangkauan gitu ya. Nanti bersama dengan ketiga admin dan orang-orang yang sudah berkomitmen di Elpar 2023 akan berada di grup pemuritan lanjutan. Nah, disitulah saya berada. Sekalipun semakin dikit orangnya, tapi itu membawa semangat gitu ya. Dan saya pesankan kepada orang-orang yang nanti akan berada di grup pemuritan awal, sekalipun udah tahunan di dalam pelayanan ini, jangan sakit hati, jangan menjadi kecewa. Sebab saya juga justru mengharapkan semuanya bangkit. Ini kan masa-masa
Saya perhatikan masa-masa yang yang kita kemudian membangun kembali kalau kita masih mau bersungguh-sungguh gitu ya. Daud ketika dia dihukum atas uh, 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 kejahatannya gitu ya, dia segera mengambil tindakan untuk berurap terus berbalik kepada Tuhan. Nah, kita di sini dikasih kesempatan untuk kemudian bangkit, itu kebanyakan dan kecenderungan hatinya itu tidak merespons. Nah, buat apa kemudian melayani orang-orang yang tidak merespons baik setiap tuntunan yang diberikan. Itu kan yang dari dulu saya katakan, tinggalkan sikap kekristenan yang lama yang bisanya hanya mendengar, sikap kekristenan yang lama yang tidak mengambil bagian. Dan saya berharap kalau mungkin waktu 1 bulan terlalu singkat untuk bangkit kembali, saya berharap bulan-bulan berikutnya setiap orang yang mau bangkit perlahan. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, kalau nanti di bulan-bulan ke depan seseorang tidak mau bangkit gitu ya, ngapain untuk melayani orang yang gak mau berubah? Saya berharap bisa memahami perkataan-perkataan saya ini, bahwa ini juga yang dilihat Tuhan dalam diri seseorang. Dari pertama kali juga Yohanes berkata, bertobatlah, hasilkan buah pertobatan. Hari ini ayat firman Tuhan yang lain berkata, hari ini kalau engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Adalah sebuah respons yang mestinya itu cepat untuk mengambil tindakan, cepat untuk bangun. Sebab sudah banyak sekali peringatan dalam firman Tuhan. Sangat memprihatinkan ketika seseorang di antara kita gitu ya, yang itu kan di TRC Elpar itu bergabung yang udah tahunan dengan Big Internet. Saya berpikir begini, betapa menyedihkannya, memprihatinkannya seseorang yang udah 5-6 tahun di dalam pelayanan ini, dulu pernah bersemangat, dulu pernah bergairah dalam Tuhan, tapi kemudian undur. Bukankah itu yang Tuhan katakan, kalau orang undur daripada semuanya, tetap masih KTP-nya Kristen, tapi tidak lagi memelihara kasih mula-mula, Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Sementara yang baru semangat dalam memberikan aktivitas rohaninya. Sekarang terlihatkan semuanya di antara kita, aktivitas rohani setiap orang, walaupun ini nggak 100% ya, kalau dia nggak jujur melakukan, nggak murni melakukan, memang itu tidak akan kita akan tidak bisa melihat hasilnya di dalam dirinya. Tapi yang saya percaya 90% lebih lah gitu ya, mereka yang sungguh-sungguh membaca firman, merenungkan, melakukannya, jam-jam doanya teratur, pembacaan firmannya itu porsinya cukup gitu ya, kemudian berpuasa, itu akan berbeda spiritnya. Karena orang-orang yang diantara kita yang lemah itu menunjukkan semangatnya dalam mengikut Tuhan itu sudah sangat minim. Karena orang berapi-api di dalam Tuhan lah, akhirnya kemudian dia mampu menjaga jam-jam doanya, mampu membayar harga untuk berpuasa. Inilah gambaran daripada kerohanian setiap orang. Jadi jangan berpikir yang tidak baik dengan saya, dengan tuntunan ini. Yang saya mau cari adalah orang yang berkualitas, yang bersungguh hati kepada Tuhan, itu yang dicari dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Orang-orang yang nanti
yang betul-betul dikasih tahu apa, diikutin gitu ya. Contoh sederhana, seperti kemarin ketika saya semakin merasuk, ayat firman Tuhan yang di Kejadian, eee eee, ketika Tuhan berfirman, "Jadilah ini, jadilah itu," gitu ya. Dan Roh Allah yang melayang-layang itu langsung ber bereaksi, bertindak dan membuat semuanya ada gitu ya. Saya mulai terus me me apa ya, me saya mau itu pengertian itu merasuk di dalam jiwa saya dan, membangkitkan iman saya bahwa saya juga punya perkataan itu berkuasa. Saya kemarin buktikan ya di doa siang gitu. Saya mulai perkatakan perkataan, kan dikatakan bahwa, eee, Roh Kudus akan bekerja ketika firman Tuhan itu diperkatakan, ya. Ada juga, quote yang lain berkata bahwa, eee, ada perkataan dari, eee, kuasa kata-kata gitu ya. Kenapa? Karena kita itu berkata-kata di dalam nama Yesus yang berkuasa, kita itu berkata-kata ada kuasa gitu, karena kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah kuasa yang menciptakan segala sesuatu, ya kan? Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu. Itu semuanya adalah Roh Kudus yang melayang-layang di eh, eh, di permukaan bumi yang menyertai Allah. Dan Dia yang kuasa yang sama yang juga membangkitkan Yesus itu ada di dalam diri kita. Saya terus mulai membuat itu merasuk bukan cuma di dalam pikiran saya, di dalam hati saya yang terbentuk dalam iman. Dan saya katakan ketika saya doa siang kemarin gitu ya, 1 jam saya buat variasi doa saya nggak selalu duduk gitu ya. Saya berdiri sambil jalan di ruang doa saya. Saya terus perkatakan perkataan yang saya pahami gitu ya. Perkataan ini berkuasa dan Roh Kudus akan melakukannya segera. Aku kuat, aku sehat, aku menerima setiap pokok-pokok doa yang saya terima selama ini, saya sampaikan selama ini. Saya katakan bahwa Tuhan, uh, penjawab doa. Engkau yang berkata minta maka akan diberikan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan aku sudah terima, dan aku sudah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkata bahwa apa saja yang kami doakan dan percaya bahwa itu sudah aku terima dan Engkau akan memberikannya. Dan aku sudah terima, aku sudah terima. Aku mulai visualisasikan itu semuanya. Dan aku berkata-kata dengan suara, dan sesuatu yang besar, yang hebat, yang saya merasakan bukan cuma atmosfer, sesuatu yang positif terjadi di dalam diri saya. Aku sehat, aku kuat. Saya perkatakan perkataan yang positif, dan di dalam pikiran saya, yes, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bergerak, kuasa Roh Kudus menciptakan, kuasa Roh Kudus menciptakan. Saya katakan apa yang aku doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu membentuk bukan cuma atmosfer tadi. Dan saya mau katakan semuanya sudah terjadi di alam roh, dan aku akan melihatnya di alam jasmani. Itulah kekristenan yang bukan cuma mendengar tapi langsung dipraktekkan. Nah, itu yang saya harapkan nanti di grup pemberitaan lanjutan. Yuk kita berdoa untuk bangsa. Jadi setiap orang yang saya percaya nanti ada di situ, ketika dikatakan berdoa untuk tempat di mana kita berada, berkati tempat di mana kita berada, ambil bagian menjadi penjaga kota. Dan saya percaya mereka akan melakukannya. Ya kalau orang-orang yang kayak gini kan, yang tidak mau bangkit ini, dikasih tuntunan pun berdoa untuk bangsa, berdoa untuk keluargamu, gak dilakukan. Dan saya juga gak, sekarang saya meragukan gitu ya. Pokok-pokok doa itu apakah benar-benar sungguh-sungguh didoakan gitu ya? Apa cuma formalitas? Sebab atmosfer yang jelek itu sangat mengganggu perasaan saya. Sangat mengganggu hati saya. Makanya itu kenapa tuntunan ini ada. Dan kelihatan di antara kita kan, siapa yang jam-jam doanya teratur, memiliki waktu-waktu yang tertentu, berpuasa setiap minggunya, melakukan pembacaan Alkitab. Lihatlah mereka tetap
bersemangat, tetap stabil, tetap memelihara gairahnya di dalam Tuhan. Ini sekarang kan baru minggu ini nih kita ada laporan pembacaan Alkitab dan puasa gitu. Saya yakin bahkan mereka yang ada di sekarang udah bergabung di Elpar MTRC 2003 mulai seperti shock gitu ya. Dia mau laporkan apa? Sebab belum tentu semuanya memiliki jam-jam doa, jam-jam puasa yang teratur sepekan terakhir. Nah, tetapi tidak masalah, yang penting mau bangkit. Kalau misalnya kalau minggu ini dia seperti kaget, belum siap-siap gitu ya, berharap pekan depan mereka bangkit dan sudah mengaktifkan kembali jam-jam atau hari-hari puasa mereka. Saya udah bilang, kalau ini sudah terjaga, ya. Jadi kalau sederhana sekali, kalau ini sudah terjaga, seperti misalnya diri saya, subuh saya berdoa itu, ya semua kan minimal 1 jam. Dan tak jarang 1,5 jam gitu ya. Dari setiap doanya subuh, ya pagi, siang, malam terjaga terus, puasanya terjaga terus, baca firman-Nya. Lalu setelah keluar dari jam doa, itu saya langsung setel dari worship night yang dibagikan di grup, termasuk pujian penyembahan yang sebelumnya gitu ya. Bahkan malam pun saya udah katakan kan, saya setel instrumen penyembahan dari piano dari Depi, dari channel itu, saya tidur dengan itu. Seperti tadi malam juga gitu, saya baru doa 1 jam. Jadi belum memang jam doa saya yang teratur itu jam 2 pagi, kemudian jam 9 paling telat pagi, kemudian jam 1 siang, malam jam 9, kadang juga udah setengah 9 gitu ya. Tapi kalau memang udah mau berdoa, saya nggak tahan-tahan sampai jam 2. 1 jam langsung roh saya itu kembali mau berkobar-kobar. Saya berlutut kembali. Habis 1,5 jam. Dan nggak mau pikirin pokok-pokok doa dalam tanda kutip ya. Saya hanya mau menikmati Tuhan. Itu yang buat gairah. Kemudian gairah itu tetap terjaga. Kemudian lanjut lagi mendengarkan pujian penyembahan. Terjaga terus. Berasa di hadirat Tuhan terus menerus. Dan saya katakan aku suka berada di hadirat Tuhan. Maka manusia rohnya kuat. Kalau itu sudah terjaga, semuanya akan nikmat dalam membaca firman. Dia akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ada sukacita, terdorong untuk berdoa untuk kota. Yang ini nih penuh api dan membara. Nah, itu kan yang dicari dari semuanya. Bukan pengetahuan Alkitabnya, bukan aktivitas pelayanannya, bukannya keseringan mendengarkan sharing. Bukan itu. Tapi seberapa banyak yang tertinggal dan dipraktekkan. Itu yang penting dari semuanya. Bukan seberapa seringnya mendengarkan konten-konten rohani, tapi nggak ada yang dipraktekkan, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang mengubahkan hidupnya. Itulah yang saya betul-betul persiapkan di dalam pelayanan ini. Hanya mereka yang berkomitmen dan mau bangkit lagi, yang ada di grup lanjutan. Dan kita nggak tahu nanti kalau kita masih bersama-sama, Tuhan belum datang, tuntunannya ke 2024 kita nggak tahu lagi. Yang jelas semakin menaiki anak tangga kualitas kerohanian. Sama seperti sebetulnya tingkatan sekolah dasar gitu ya. Kita ambil contoh saja. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Harusnya kalau semuanya berjalan dengan semestinya gitu ya. Anak kelas 4 sudah bisa mengajari kelas 1, kelas 5 mengajari kelas 2, kelas 6, kelas 3, bahkan kelas 6 yang normal belajarnya, penyerapannya baik. Bahkan dia bisa mengajari dari kelas 1 sampai kelas 5.
dia sudah terbentuk, pengetahuannya bertambah, keteladanannya kan. Nah, coba kalau itu diaplikasikan ilustrasi tadi dalam, tahapan kerohanian. Di dalam pelayanan ini, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, katakan sampai 6 tahun dulu deh, karena kita baru jalan 8 tahun. Walaupun sebetulnya udah ada yang jalan 7 tahun. Sekarang normalkah pertumbuhan rohaninya? Coba dicek. Udah 6 tahun, tapi kualitasnya seperti orang 1 tahun. Bahkan yang dari bikin template yang 2 tahunan, itu lebih bagus daripada yang udah 5-6 tahun di sini. Ada yang memiliki komitmen yang lebih kuat. Mestinya kan begitu. Yang sehat itu begitu. Kan nggak benar kalau kelas 6 SD kemampuannya di bawah, kualitasnya di bawah anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Itu berarti ada yang salah. Demikian juga dengan kita. Jadi kalaupun udah bertahun-tahun di sini, 5 tahun, 6 tahun, tapi kualitasnya nggak seperti udah dilayani, dibentuk, dimuridkan 4, 5, 6 tahun, ya berarti belum cocok. Dan selalu aku bilang, ini tuh ada kaitannya dengan kekekalan kita nanti. Sebab seperti apa kekekalan kita nanti, bahkan masa depan kekekalan kita itu ditentukan dari semata-mata kerohanian kita. Yang tentu di dalamnya tentang kualitas hati, kesungguhan hati kepada Tuhan, perubahan karakter. Jadi saya berharap waktu yang yang sisa ini, yang Februari ini, dipergunakan untuk bangkit. Nanti seperti yang saya katakan, nanti grup pemberitaan awal juga di sana saya akan tempatkan satu admin yang ketiganya admin hanya berada di lanjutan gitu ya. Kalau di awal dan juga penjangkauan satu-satu aja gitu. Nanti akan memimpin doa. Orang-orang ini akan berdoa, orang-orang di dalam setiap grup akan berdoa untuk mereka masing-masing. Jadi panduan doanya untuk Maret ya, yang pemberitaan awal kalian digilir untuk mendoakan, saling mendoakan. Yang lanjutan hanya nama-nama yang lanjutan, yang sungguh-sungguh. Biarlah yang terbaik menerima yang terbaik. Nanti di awal ya, kualitas doa dan rohanian seperti itu yang mendampaki kerohaniannya di sana, kerohanian masing-masing ada di sana. Di Interfam hanya ada pokok doa Sabtu Minggu, yaitu nanti yang umum. Kita berdoa sama-sama di sana untuk pemerintahan, untuk bangsa, untuk gereja, termasuk untuk orang-orang yang ada di Interfam, yang mereka nggak ada di grup. Karena mereka masih ada di sana, tetap dianggap family, nggak salah untuk mendoakan mereka. Tapi jadwal doa di TRC Family itu hanya ada setiap Sabtu dan Minggu. Tapi Senin sampai Jumat masing-masing berdoa di grup. Tetapi saya tetap katakan tadi, tetap berharap. Kalau mungkin Februari ini terlalu singkat untuk bangkit, pakailah waktu bulan-bulan yang akan datang untuk kembali memperbaiki semuanya, membangun semuanya. Praktekkan apa yang sudah didengarkan. Tapi kalau nggak mau bangkit lagi, coba kita semua ikuti pikiran saya. Kalau nggak mau bangkit lagi, seperti firman Tuhan, bertobat. Kalau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, kalau ternyata nggak mau bangkit, ya memang tidak akan pernah bisa disepadankan, disandingkan dengan orang-orang yang mau bertobat, yang mau merendahkan hati. Nggak bisa. Kan akan selalu ada pemisahan. Kambing dan domba, ilalang dan gandum. Itu akan tidak akan pernah bisa sama. Dan saya meyakini ini bagian daripada persiapan kita mau ketemu dengan Tuhan. Hanya orang yang bersungguh hati yang Tuhan senang. Kalau kita punya hati bercabang, kelihatannya ikut Tuhan, kelihatannya dengarkan sharing, tapi nggak dihidupi, itu kan sebuah penipuan. Jadi pakai kesempatan ini untuk bangkit. Bahkan sekalipun nanti cuma
10 sampai 20 orang yang ada di pemuritan lanjutan. Tapi itu benar-benar atmosfernya kuat, keren. Saya nanti bagikan misalnya, saya bagikan praktek hidup saya mulai memperkatakan bahwa ketika berdoa saya bersuara, saya mulai mengubah pikiran saya katakan bahwa Tuhan Engkau yang berkata, minta maka akan diberikan kepadamu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan aku katakan aku sudah terima apa yang kudoakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berdiri untuk kotanya, dan mereka ikutin. Gak ada yang malas-malasan, gak ada yang dituntun, tapi hidupnya berbeda gitu, punya kehidupan ganda. Gak ada yang dilanjutkan seperti itu. Dia juga ketika berdoa itu benar-benar powerful. Berdoa untuk keluarga, dia betul-betul berdoa, aku pertahankan, pertahankan keselamatan jiwa-jiwa orang yang kukasihi. Misalnya disebutkan nama family name, keluarga, keturunan dari ayah dan ibuku, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkan mereka ya Tuhan, yang kayak gitu-gitu, yang apinya tuh menyala gitu. Itu ada di lanjutan. Ya mungkin seperti benar-benar MTRC teladan lah ya. Itu yang saya cari, bukan jumlahnya. Saya sebetulnya sangat prihatin dengan ini semuanya. Kasihan sekali ya. Berarti selama ini dia nggak sungguh-sungguh membangun kekristenannya. Iya dong. Kalau misalnya tahun pertama berdoa masih 15 menit. Tahun kedua udah stabil di 20 menit. Tahun ketiga 30. Tahun keempat 45 menit. Tahun kelima udah satu jam. Itu kalau seseorang membangun kekristenannya dengan benar. Sungguh panjang 1 tahun untuk menaikkan durasi doa misalnya. Untuk membentuk kehidupan doa berpuasa mestinya. Sama seperti yang saya katakan tadi, kelas 1 sampai kelas 6. Setiap tahun kan dibangun dengan baik, yang mungkin kelas 1 masih memantapkan dia cara membaca yang lancar, baca sambil kemudian ngerti apa yang dibaca. Kan kalau lagi belajar baca kan fokusnya yang penting bisa baca, mengeja huruf-huruf tanpa pemahaman. Tapi semakin tahun kan dia bisa mengerti apa yang dibaca, kemudian kemampuan hitungnya. Ya kan itu kan terbangun dengan baik kalau orang seperti sekolah. Nah, berarti selama ini gak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, dan saya gak mau layani orang yang seperti itu. Tadi saya katakan, terserah pandangan setiap orang kepada saya seperti apa. Engkau yang harus bertanggung jawab dengan pikiranmu. Tapi saya sudah katakan, Tuhan pun carinya yang bersungguh hati. Bukan soal jumlah. Tadi udah di awal saya udah bilang, Tuhan gak peduli dengan ratusan ribu bangsa Israel, dan memilih cuma Musa saja. Cuma Musa gak mau mempertahankan bangsa itu di hadapan Tuhan. Setiap apa yang saya bagikan tuntunan, misalnya praktek seperti ini, berdoa, kalau misalnya masih misalnya bahasa rohnya dimaksimalkan terus, upgrade. Dan saya kan rasa, pernah nggak seperti yang saya rasa ini, ketika kita ngomong sama orang ya, ada kan kita ngobrol sama orang, langsung masuk terima, ngerti kan? Tapi ada orang kita ngomong tapi kok kayaknya keblok gitu. Nah itu aku bisa rasa di dalam menabur, memberikan makan. Kalau makanan yang saya berikan itu langsung dikonsumsi, diserap dengan baik, itu aku bisa terasa di atmosfer rohani. Itu yang akan terjadi di pemuritan lanjutan atau MTRCI teladan nanti. Kalau yang masih pemuritan, saya nggak tahu ya, atau mungkin nanti pemuritan terus kemudian nanti yang dipilih yang udah berkomitmen dengan semuanya jadi MTRC teladan, saya nggak tahu, itu soal nama nantilah. Tapi yang jelas akan dipisahkan yang memang nggak mau bangkit, yang saya pikir, mengertikah apa yang Tuhan sudah sediakan di depannya? Tuhan sediakan rumah, Tuhan sediakan kemuliaan, Tuhan sediakan hidup yang kekal. Tuhan sudah selamatkan. Masa tidak mau berjuang untuk sesuatu yang kekal seperti ini? Berarti apa? Pikirannya itu sebenarnya belum kebuka. Pikirannya itu belum terbuka, bahkan belum mengalami
Tuhan secara pribadi, dan itu payah. Dididik, dituntun itu nggak bakalan bisa, karena hatinya itu masih bebal, dan itu akan dipisahkan. Tuhan terkesan dengan Yosua dan Kaleb, 2 orang di antara ratusan ribu yang punya jiwa yang berbeda. Lagi-lagi saya ulangi, saya itu nggak gila pelayanan, nggak bangga dikatakan oh banyak orang yang di TRC. Enggak, saya cuma perlu kualitas. Lebih baik hitungan jari, tapi mereka tuh satu kualitas. Daripada banyak orang tapi nggak saya kenal hatinya. Dan lagi-lagi saya katakan, saya yakin, saya percaya ini adalah bagian daripada Tuhan mempersiapkan mempelai yang terbaik, orang yang bersungguh hati di sini saat ini. Memisahkan benar-benar yang bersungguh hati aja. Saya berharap sungguh bulan-bulan depan mau bangkit, dan nanti ya kita akan lihat kalau ternyata gak berpindah tempat ya, tetap di pemuritan awal, ya berarti memang dia gak bangkit. Dia maunya sendiri saja. Saya mau ya berdoa, ucapan syukur saja. Dia mau cari hadirat Tuhan, mau rasakan sampai mengenal kehendak Tuhan apa enggak, ya itu terserah dia. Ini bukan soal ini baik apa enggak, ini jahat apa enggak, tapi maksudnya Tuhan kan kita maunya kita lebih. Karena hal yang paling disukai Tuhan dari kita adalah kita mengenal Dia, mengenal kehendaknya, mengenal hatinya, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang terbaik akan dibawa ke grup baru. Dan nanti orang-orang yang gak mau bangkit ini ya terus saja begitu. Gak ada api, gak berkobar-kobar di dalam hatinya. Dia cenderung mengikuti kelemahan dagingnya. Sangat memprihatinkan. Jadi ini masih yang terus saya bicarakan. Soal makanan rohani udah disiapkan oleh tim admin dan juga prajurit. Sebaik apapun mereka membagikannya, kalau manusia rohaninya tidak menyala, itu juga gak maksimal. Gitu ya. Jadi ini masih yang saya bicarakan. Bangun manusia rohaninya. Yang tadi saya katakan kan, jangan-jangan ada di antara yang sudah bergabung di LPAR MTRC 2023 kayak masih belum siap membagikan laporan puasanya. Karena sepekan yang lewat belum dibangun. Nah, tapi masih ada excuse. Minggu depan berharap sudah lebih banyak yang membangun kembali kehidupan puasanya. Kalau ini sudah mantap, pujian penyembahannya mantap, hadirat Tuhan melimpah, puasanya bagus, atmosfernya itu akan nanti enak. Dan akan banyak hal yang kita mau kerjakan. Berdoa bersemangat untuk keluarga masing-masing, untuk kota masing-masing. Dan itu atmosfernya betul-betul membangun. Kalau nggak mau bangkit ya itu pilihannya masing-masing. Kalau saya bisa bangun kerohanian setiap orang dengan kekuatan saya sendiri, saya sudah katakan kan saya akan lakukan. Tapi kan ada bagian kita sendiri. Ada bagian pemimpin rohani, ada bagian Tuhan. Tadi kan dikatakan Tuhan cari yang bersungguh hati. Berarti apa? Harus ada bagian dari manusia itu sendiri. Tapi kalau dia nggak mau bangkit, nggak ada hal yang lebih besar lagi yang bisa dikerjakan dengan orang seperti ini. Dan saya nggak mau melayani orang-orang yang mati rohani dan nggak mau bangkit, gitu ya. Tapi tetap nanti masih ada tempat untuk bersama-sama di dalam grup, yaitu di TRC Family. Walaupun itu sebetulnya atmosfernya nggak sekuat kalau misalnya berada di grup yang ada di Baikan Sharing gitu ya. Saya sendiri tadi udah bilang, saya nggak mau merasakan atmosfer yang jelek daripada pemuritan awal. Terserah mau lanjutkan hidup kayak apa. Mau tetap lemah, tapi ingat peringatan-peringatan Tuhan pada jemaat-jemaat di kitab Wahyu.
Tuhan gak suka kalau tidak memiliki kasih yang menyala kepada Tuhan. Tuhan tidak mau dengan jemaat yang tidak mau bangkit untuk melakukan kembali yang dulu apa yang kamu lakukan. Kata firman seperti itu kan. Tuhan mau tetap yang menjaga apinya, menjadi 5 gadis yang bijaksana. Itu yang saya tetap mau tuntun terus menerus. Dan nanti Elpar TRC Elpar yang di grup WA, nanti setelah udah kebentuk TRC pemuritan awal dan pemuritan lanjutan, maka di Elpar TRC ini juga yang grup WA, yang sekarang kita berbagi Elpar sama rekaman ayat hafalan, ini juga nanti akan dikhususkan buat mereka yang di lanjutan. Tidak ada penonton di sini. Jadi mereka yang ada dalam grup pemuritan awal itu nanti akan dikeluarkan dari grup TRC WA yang Elpar ya. Ngapain di sini? Cuma nonton. Nggak ada penonton di sini. Ya. Dan ini nanti sekarang aja udah kebentuk atmosfer yang bersemangat. Apalagi nanti betul-betul yang tinggal di sini adalah yang berkomitmen untuk membagi laporan PPW-nya, puasanya, pembacaan firman-nya, bahkan pelayanannya. Wah, itu akan terus mengawal atmosfer yang kuat untuk terus berapi-api, bersemangat, penuh cinta dan kesungguhan kepada Tuhan. Itu yang ada di sini. Orang-orang yang membuka celah, yang membawa atmosfer jelek itu harus disingkirkan dari sini. Dan hanya ada di grupnya sendiri, di pemuritan awal gitu ya. Dan ini saya sudah singgung juga ya di sharing ini, walaupun nanti sebelum eksekusi biasanya tetap aku akan berikan rekaman singkat untuk mengeluarkan orang-orang yang kualitasnya masih pemuritan awal, itu akan dikeluarkan dari sini. Karena nggak ada penonton di sini. Di sini adalah yang aktif membagi laporan PPW-nya, puasanya, pembacaan Alkitabnya, bahkan pelayanannya, rekaman ayat hafalannya, itu ada di sini. Ya, di TRC Elpar sekarang gitu ya. Tuntunannya sangat sederhana, biasa aja. Tapi apa yang saya katakan datang dari kesaksian hidup, dari yang dilakukan. Bukan soalnya pintarnya saya ngomong, tingginya sharingnya saya lakukan. Tapi apa yang saya bagikan adalah sebuah kehidupan nyata dan kegairahan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Tuhan gak cari orang pintar yang pintar berteologi, membagikan firman Tuhan penuh dengan profesionalitas yang tinggi, bukan. Tapi orang-orang yang betul-betul bersungguh hati. Dia katakan A, dia lakukan A. Itu yang kekristenan yang benar, yang berubah, nyata. Benar-benar kita mau berubah, mau sungguh hati, memuji Tuhan. Itu kan? Ini lanjutan tuntunan untuk minggu ini. Kita akan menjadi saksi, semuanya, bukan cuma saya. Akan lihat nanti, kan kepikir juga kan oleh kalian kan, oleh para sahabat juga saudara. Siapa ini yang tetap diam-diam aja? Ya memang kualitas hatinya itu nggak bisa lagi dibentuk. Dan ini nggak siap untuk lebih lagi, harus dipisahkan. Itu akan membuat orang yang mau terus berubah, tetap bersemangat untuk terus naik level di dalam semuanya. Kesungguhan kepada Tuhan, menjaga apinya, meneruskan keteladan, kesetiaan, dan konsistensinya. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLM TRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.